Tapi memang sebenarnya itu jarang terjadi. Kenapa? Karena memang jika ada banjir besar atau apa, atau gempa atau segala macam, tsunami, gempa atau banjir misalnya, kan bisa bikin longsor bagian ini ya. Jadi kalau rumahnya dekat kali kan, beban dari apa namanya nih, kontur bagi tanahnya nih menerima beban yang cukup gede gitu. Ditambah lagi dengan arus air atau getaran gempa, itu kan beresiko bangunannya juga ikut roboh. Jadi ya memang logis-logis saja kita mikirnya ya, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nah, seberang sana tuh ya itu tadi, rumahnya langsung berhadapan dengan sungai, tidak terpisah oleh jalan seperti ini. Ini kan nggak bisa lurus, jadi kita ambil jalan kanan dulu baru nyebrang. Aduh deh, simaseng. Kita nyebrang. Nah, biasanya tuh aku dari jalan simpang sana, jalan umumnya lebih lebar. Nah, ini aku ngambil jalur yang berbeda. Biasanya itu anak sekolah jam segini memang udah pulang, tapi udah pulang seharusnya dari tadi. Tapi biasanya tuh setelah pulang anak-anak tuh les dulu ya, les musik, les matematika, les yoga tuh ada tuh. Kayak itu ya, paling sejam les, habis itu pulang. Nih sebenarnya nggak mepet kali langsung rumahnya. Ada sih misalnya space sekitar 2 meter tuh. Nah, ini juga ada taman kecil di pinggir sungai kayak di Korea gitu. Tapi kayaknya jarang orang Jepang nongkrong sini. Jarang. Ini kalau di Kali Ciliwung misalnya bisa kayak gini, rame nih bocil nongkrong sore di sini. Kita nyebrang ya, nyebrang lewat sungai yang tadi. Memang di Jepang itu suasananya gini, nggak begitu ramai. Walaupun kita lihat banyak kendaraan yang parkir di depan rumah atau di halaman rumah, tapi ya jarang sih orang beraktivitas di luar rumah. Ya, aku ngebayangkan tuh cara bersosialisasinya seperti orang kita, tapi di tempat kita itu di Nusantara, fasilitasnya atau lingkungannya itu bersih kayak gini. Itu bayangan tuh kan asik, bersih. Jadi ada gabungan antara cara bersosialisasi yang asik dan lingkungan yang bersih gitu. Itu kan kualitas hidup dari warganya kan juga bisa meningkat. Itu ya, yang hal baik kayak gini ya perlu dicontoh nih. Menjaga lingkungan tetap rapi dan bersih, memang wajib dicontoh. Kita kan belajar dari orang tuh, belajar
gimana ngambil hal-hal positifnya, terus mencegah hal-hal negatifnya. Karena kita nggak punya hal positif kayak gini, ya wajar kita contoh tuh. Lihat aja nih, dari tadi awal kita berangkat ya, terus sungainya itu bersih, dasar sungainya tuh kelihatan. Ya memang, aduh, kalau ngomongin pejabat ya, pejabat kita terutama, apa ya, udah males, udah nggak ketolong gitu, jadi udahlah biarin aja. Gorong-gorongnya pun itu bersih tuh, nggak ada sampah. Nah, ini di depan ini udah jalan besarnya. Jadi aku nyebutnya ini simpang McD. Jadi nanti dari simpang McD ini langsung menuju gym atau tempat latihanku. Nah, ada yang tanda-tanda kayak gini tuh. Di sini tuh biasanya tempat cukur rambut, bukan cukur yang lainnya. Cukur rumput pun nggak di sini. Di depan ada McD sebagai ancer-ancer. Misalnya nanya, di mana mas nunggunya? Di simpang McD gitu. Simpang McD, aduh, bukan Jakal lagi nih. Nggak tahu kali apa namanya nih. Yang pasti bukan kali orang. Ini lah kesalahanku, lupa nama. Oh, kalau nggak salah Sancho namanya. Jadi kalau ditanya orang nunggu di mana mas, simpang McD, simpang McD Sancho. Nah, tahu tuh. Oh, yang depannya ada Yokomat ya, Yokmat ya, iya itu. Orang sih bilangnya Yokumato. Nah, itu udah tahu tuh. Soalnya banyak kalau orang bicara simpang McD. Karena biasanya McD di tempat kita juga posisinya pasti di persimpangan biasanya ya, nggak selalu pasti. Biasanya banyak di persimpangan. Ya lagi-lagi ya pandai-pandai orang marketingnya, kan selalu ada studi kelayakan bisnis sebelum berbisnis ya. Jadi seperti itu. Sini ada Matsuya, brand lain selain Yoshinoya ada namanya Matsuya. Di depan ini ada restoran yakiniku, namanya Yakiniku Kingu. Ini karena anginnya lumayan spoi-spoi, lumayan cerah, jadi ya santai-santai aja lah dulu sepedaan.